kodenya IF16-8. Itu artinya kita fasting 16 jam dan kita hanya makan dalam periode 8 jam. Kemudian nanti naik ke kelas 2. Kelas 2 ini mulai setelah jalan biasa Anda naikkan kecepatannya menjadi jalan cepat ya. Enggak perlu jalan cepat seluruhnya, misalnya 400 meter jalan cepat, lalu 200 meter jalan santai, gitu ya. Diulang-ulang selama 1 jam. Itu juga 5 kali atau 6 kali seminggu. Nah, kemudian nutrisinya saya mau kenalkan dengan nutrisi 5 warna ya. Ini sayuran atau buah dalam sehari itu harus ada 5 warna yang Anda makan. Kenapa? Ini sebenarnya pedoman gampang ini untuk memastikan bahwa kebutuhan vitamin dan mineral yang Anda butuhkan dalam 1 hari itu tercukupi. Nah, ini 5 warna ini gampang ya, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada ungu, ada apa lagi? Dan sayurnya bermacam-macam ya, bukan sayuran yang sama ya. Tiap hari juga kalau bisa berganti-ganti yang dimakan. Jadi kebutuhan nutrisi mikro itu kita cukupi dari sayur dan buah. Oke, nanti bisa naik kelas level 3, jalan cepat 5 kilo atau 10 kilo ya. Kemudian lama-lama udah kuat jogging ya, kelas 4 ya. Kemudian yang udah saya udah level 5 ya. Lari 10 kilo sampai 15 kilo 2 kali seminggu, HIIT 1 kali seminggu, kemudian latihan beban ya. Lalu ada istirahat sehari. Saya udah level 5 ya. Kemudian pola makannya sudah naik, bukan hanya intermittent fasting tapi juga weight fasting ya. Kemudian saya juga memberi saran agar asupan karbo Anda itu Anda kurangi ya, jangan banyak makan yang manis-manis ya. Ada satu sumber dari segala sumber penyakit yang disebut insulin resistance ya. Insulin resistance ini menjadi induk dari sebagian besar penyakit. Dari insulin resistant Anda akan berkembang menjadi prediabetes, menjadi diabetes, dan menjadi diabetes tipe 3 nanti di usia lanjut, yaitu pikun ya, diabetes tipe 3. Kemudian dari situ bisa muncul tekanan darah tinggi ya, dari insulin resistant, bisa muncul serangan jantung, bisa muncul stroke ya, bisa muncul stroke mata ya, tiba-tiba orang buta ya, karena saluran darah ke retina itu tersumbat. Nah, dan itu bisa menyerang orang di usia yang baru 50 tahun itu tiba-tiba buta sebelah ya. Oke, jadi induk dari semua itu adalah insulin resistance. Ya, Anda buka Google, Anda ketik resistansi insulin ya. Anda akan dapat pengetahuan bahwa betapa insulin resisten ini menjadi induk dari banyak sekali penyakit degeneratif ya. Penyakit karena tubuh kita melemah. Bukan karena virus, bukan karena bakteri, bukan karena jasa klinik, bukan karena keracunan, tetapi karena kemampuan tubuh kita yang turun, itu penyakit degeneratif ya. Dan salah satu triknya adalah mengurangi porsi karbo ya. Kalau saya sudah levelnya sudah tidak makan karbo kalau saya ya. Tapi saya tentu saya nggak menganjurkan hal ini kepada Anda yang baru belajar mengenai hal ini. Cukup dikurangi aja porsinya ya, dan terlalu sering. Kalau makan nasi yang jangan munjung gitu ya. Kalau biasanya sepiring, cobalah setengah piring ya. Sayurnya diperbanyak, lemaknya diperbanyak, proteinnya diperbanyak. Kalau lagi ditraktir, nah ini trik saya sejak dulu nih. Kalau lagi ditraktir nih, saya nggak nyentuh nasi pasti. Nah, saya ditanya, loh kok nggak makan nasi Pak? Ya saya kan tiap hari makan nasi, di rumah juga ada nasi. Ya, yang nggak ada nasi, yang nggak pernah saya makan semua, gitu ya. Kalau saya pasti traktir, saya nggak pernah nyentuh nasi gitu. Ternyata enak aja, nggak ada masalah kok makan nggak pakai nasi. Sampai sekarang saya udah lebih dari 2 tahun ini tidak makan nasi. Kalau intermittent fasting saya udah jalani sejak 2019 ya, udah cukup lama. Lari itu saya mulai 2017 ya. Saya bukan pelari tadinya. 2017 saya cuma kuat 3 kilo. Ya, kemudian 2018 saya sudah ikut Jakarta Marathon 10K.
lalu 2019 saya ikut half marathon. Kemudian dia kena COVID, 2022 saya ikut full marathon 42 kilo. Ya. Hari Minggu besok, lusa, saya ikut half marathon di Candi Prambanan. Nah, kalau ada teman-teman PLN Jawa Tengah yang ikut mandiri maraton di Jogja hari Minggu, nah, kita ketemu nanti ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, jadi tadi saya bilang saya tidak hanya membaca atau mengetahui, tapi saya sudah mempraktekkan. Nah, ini yang saya lakukan ya. Saya bukan hanya sendiri, istri saya juga saya ajak, kawan-kawan kuliah juga saya ajak. Saya punya grup 80 orang yang komit untuk melakukan hormesis ini ya. Dan kita selalu aktif ikut event-event lari di Jakarta maupun di Bandung. Ya. Pertama olahraga, jadi ya saya pakai jam, ini jam seperti ini ya. Ini jam untuk keperluan berolahraga ya, nggak kelihatan ya. Garmin ya, pakai Garmin. Anda bisa cari yang lebih murah yang Xiaomi misalnya ya. Kemudian saya 2 kali lari jauh, lalu HIIT ini 7 set setiap hari Selasa atau Rebo itu ditanjakan, saya cari tanjakan, kemudian saya lari ke atas, turunnya santai, naiknya justru lari kenceng ya. Pas nanjak justru lari kenceng, kalau pas turun justru santai. Oke, kemudian 3 hari seminggu latihan beban ya untuk menguatkan otot lengan, juga menguatkan tulang ya. Kemudian saya melakukan cold treatment ya, mandi, shower, air es ya. Jadi bakel atau ember diisi dengan air, kemudian diisi dengan es balok ya, es balok yang Anda bisa beli di Topet. Kemudian kasih ini submersible pump ya, pompa untuk akuarium itu yang ukurannya gede. Kemudian airnya dipompa masukin ke shower, jadi kita bisa mandi shower gitu, tapi airnya air es, itu temperaturnya 7 Celcius kira-kira. Lalu setiap bangun pagi ya saya minum air es ya. Jadi ini pasti bertentangan dengan saran-saran di sosial media, kalau pagi suruh minum air hangat, kalau saya justru minum air es. Jadi air yang dari kulkas dingin, saya tambahin lagi dengan prongkolan es gitu ya, es kecil-kecil supaya temperaturnya lebih rendah lagi. Nah, saya minum 800 cc sebelum ke belakang ya. Itu gunanya supaya saluran pencernaan kita itu kuat ya. Dilatih dengan kondisi-kondisi yang berat gitu ya, tidak dimanjakan. Itu membuat kita akan terbebas dari biasanya itu kena flu. Nah, itu gampang penyakit yang gampang menular. Tapi kalau kita pakai cara ini, cold treatment ini, insya Allah kita akan kuat ya. Apa yang saya lakukan ini basisnya adalah science ya. Jadi saya tidak melakukan ini karena lihat di medsos, bukan ya. Saya punya buku yang ditulis oleh seorang profesor, guru besar dari Harvard Medical School ya. Nanti saya tunjukkan bukunya. Kemudian ada buku lagi yang ditulis oleh juga seorang dokter dari Eropa, dari negeri Belgia ya, dan dia memberikan saran-saran mengenai hormesis ya. Intinya jangan memanjakan tubuh kita ya. Latihlah tubuh kita dengan kondisi-kondisi yang berat supaya menjadi kuat. Oke, saya tambahkan lagi latihan nafas. Ini nafas itu sebenarnya terlalu sering kita bernafas. Oleh karena itu saat-saat tertentu kita duduk tenang lalu bernafas 1 kali per menit. Ya. 1 kali per menit. Misalnya isap, ya isap 15 detik, lalu tahan 15 detik, kemudian buang, hembuskan 15 detik, lalu biarkan perut kita kosong 15 detik. Jadi total 1 menit. Itu 1 nafas ya. Bernafasnya pakai perut ya, bukan pakai dada. Jadi yang dikembungkan perutnya. Nah, itu latihan nafas. Lalu pola makan, tadi sudah cerita saya ada intermittent fasting 16 garis miring 8 tiap hari, lalu sebulan sekali water fasting 72 jam nggak makan, setahun sekali water fasting 7 hari ya, 168 jam tidak makan, ya, hanya minum air putih. Kemudian komposisi nutrisi makro saya 80% itu lemak, ya, 15% protein, karbohidratnya cuma 5%. Jadi dikit kali karbohidratnya. Ya, ibarat Anda makan ayam Kentucky gitu ya,
Di situ ada protein, ada lemak, karbohidratnya cuman kulitnya aja. Biasanya karena dicelup lemak ya, dicelup karbo kan, celup tepung ya. Saya banyak makan lemak. Jadi kalau saya pesan sate, kalau dulu saya pesan satenya, Bang, dagingnya aja ya, gitu, jangan ada lemak. Nah, kalau sekarang kebalik, Bang, banyakin lemaknya ya, dagingnya dikit aja gitu. Saya kalau makan sate kayak gitu. Oke, lalu untuk sampai ke sini ya, Anda harus banyak membaca mengenai saturated fat ya, karena banyak salah paham mengenai saturated fat. Nah, di abad 21 ini orang makin paham bahwa saturated fat itu tidak berbahaya. Jadi kalau Anda ingat, WHO itu pada tahun 2014 sudah mengannounce bahwa kolesterol itu tidak berbahaya. Itu WHO yang mengumumkan dan dimuat di majalah Time ya. Jadi Anda dianjurkan banyak makan telur ya. Saya sehari makan 4, kadang 6 butir telur, semuanya putihnya dan kuningnya ya, karena saya sudah mengikuti anjuran WHO, tidak takut kepada kolesterol, tapi saya takut pada glukosa. Ya, saya takut. Jadi glukosa saya atur, saya punya alat cek glukosa di rumah, saya atur supaya sekitar 80 aja glukosa saya. Kemudian trigliserid saya itu rendah banget, hanya 63 ya. Batasnya 150, trigliserid saya 63. HDL saya 78 ya, karena saya sering olahraga jadi HDL saya tinggi. Oke, jangan tanya LDL ya. Oke, kemudian yang lain secangkir kopi pahit ya tiap pagi, karena kopi itu mengandung zat yang bisa membuat liver kita itu justru makin kuat. Selain kopi, yang pahit-pahit lain ya seperti brokoli itu juga bagus. Kemudian coklat 100% dark chocolate itu juga bagus ya. Kemudian yang lain, saya selalu membersihkan gigi ya. Gigi itu harus selalu bersih. Jadi tiap malam saya congkelin gigi saya dengan alat pembersih gigi yang memang sangat kecil ya, bukan tusuk gigi ya, lebih kecil dari itu ada alatnya. Kemudian kumur-kumur dengan minyak kelapa ya selama 10 menit itu untuk membersihkan jigong ya, kalau orang gidal kalau bahasa Jawa, kalau bahasa orang Betawi nyebutnya jigong ya, yang kalau nempel di gigi kita cium baunya nggak enak. Nah, itu jigong namanya. Itu kita bersihkan. Kalau jigong itu lama nempel di TV, lama-lama jadi karang gigi yang harus rutin dibersihkan. Jadi Anda harus sebaiknya membersihkan karang gigi secara rutin juga. Nah, saya berkumur air kelapa itu untuk mengurangi frekuensi dari pembersihan karang gigi. Oke, lalu saya makan suplemen ya, ada 3 macam suplemen yang rutin saya makan tiap hari. Kenapa suplemen itu nanti Anda bisa lihat di slide berikutnya. Kemudian nutrisi mikro saya selalu penuhi, yaitu vitamin dan mineral ya, yang dibutuhkan. Itu banyak vitamin dan Anda bisa belajarlah soal ini. Oke. Saya cukupkan sekian presentasinya. Ini bagi yang ingin mendalami, yang suka baca buku, silakan buku-bukunya saya tunjukkan di situ. Ada yang tebalnya itu lumayan tebal semua, itu 400 halaman gitu ya. Lalu ada 3 buku di situ. Kemudian kalau ingin buku yang lebih tipis, yang sebelah kanan itu, menua tapi sehat, aktif dan kuat sampai akhir hayat. Ini bahasa Indonesia ya, jadi silakan di-download. Kemudian kalau males baca tapi ingin dengerin podcast, ini podcast yang saya anjurkan ya. Pertama mengenai suplemen tadi, kenapa saya makan 3 macam suplemen. Ini ada podcast dari Dr. Sinclair, ini dari Harvard Medical School, dan penjelasannya sangat meyakinkan, dan bukan hanya Dr. Sinclair yang menyarankan, banyak sekali medical doctor yang menyarankan. Oke, kemudian epigenetic clock juga saya jelaskan. Kemudian HIIT tadi saya nyinggung mengenai interval training, ya, itu dari Marley Escort, ini orang Belanda yang melatih bagaimana melakukan interval training. Nah, kemudian kalau soal mandi air es, Anda bisa buka filmnya Chris Hemsworth ya, itu Thor ya, yang pemeran Thor ya, dia melakukan banyak sekali hormesis, ya, salah satunya mandi air es ya. Di film Limitless, Anda nonton di Disney and Hotstar ya, bisa. Anda juga bisa Google soal cold treatment tadi ya. Salah satu yang rutin mandi air es itu Ronaldo, pemain sepak bola ya. Setiap kali habis exercise dia nyemplung ke bathtub,
ya, direndam air, kemudian cemplungin sama es balok ya supaya temperatur airnya turun. Dia berendam di bathtub itu selama beberapa menit. Ya, saya nggak punya bathtub, jadi saya pakai shower juga, shower aja. Oke, saya nggak tahu ini langsung ini nggak langsung apa itu? Pertanyaan, Pak. Oh, pertanyaan dulu. Oke. Ya, ini ya. sudah ada yang mengajukan pertanyaan. Oke. Ya, oke, silakan pertanyaan. Saya bacakan, Pak, ya. Yuk. Yang sudah ada di chat dari Hoppers PLN HP Yora Power. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin bertanya. Bagaimana mensiasati waktu untuk berolahraga di tengah aktivitas yang cukup padat, di mana setiap harinya sering pulang dari kantor sudah sangat larut, dan akhirnya waktu libur atau akhir pekan tersita untuk kepentingan domestik dan rumah tangga yang mengakibatkan tubuh belum optimal teristirahatkan. Mohon tips dan triknya dari Pak Nur Pamuji. Monggo, Pak. Oke, jadi saya cerita apa yang saya praktekkan ya. Jadi dulu waktu saya manajer operasi ya di Gandul umur 47 waktu itu tahun 2007 saya mulai menyadari bahwa saya ini kurang olahraga ya, sedangkan istri saya sangat aktif olahraganya. Dia ikut anggota di gym ya, dan dia sangat aktif. Nah, saya akhirnya kebawa pingin olahraga. Nah, sibuk kan manajer operasi di Gandul. Jadi saya lihat wah waktu yang tersedia adalah habis sholat subuh. Jadi akhirnya habis sholat subuh saya langsung berangkat olahraga selama 1 jam. Kemudian mandi di tempat olahraga itu, kemudian baru kantor gitu ya. Kebetulan tempat olahraganya nggak terlalu jauh dari kantor Gandul ya. Itu yang saya lakukan. Ada juga teman yang memilih waktu sore. Jadi sebelum pulang ke rumah dia mampir dulu nge-gym 1 jam baru pulang. Nah, itu juga ada enaknya, itu tuh tidurnya pules. Jadi sebenarnya tidak ada waktu itu alasan kita aja sebenarnya. Sorry ya. Sorry. Jadi sebenarnya selalu kita bisa mengalokasikan waktu itu. Bagi yang Muslim atau saya lihat teman-teman Katolik juga punya tradisi bangun sebelum matahari terbit untuk berdoa. Nah setelah itu jadi teman-teman Muslim dan Katolik minimal saya tahu ya itu bisa setelah berdoa tadi bisa langsung olahraga pagi 1 jam. Kemudian langsung mandi dan berangkat ke kantor. Itu harus dipaksakan memang. Ya, kalau nggak dipaksakan tidak akan terjadi. Selama saya direktur dan direktur utama, saya melakukan hal seperti yang persis sama. Jadi sejak manajer operasi 2007 dan saya baru berhenti itu 2019. 12 tahun saya melakukan rutinitas seperti itu. Tapi bukan berhenti olahraga, yang saya lakukan ganti jenis olahraganya. Jadi karena saya kesibukan saya agak berkurang, jadi akhirnya saya mulai lari, dan lari itu kadang lebih dari 1 jam dan bisa meluangkan waktu karena sudah terbiasa tiap pagi olahraga ya. Dulu sebelum saya di sini, waktu saya masih di Makassar ya, saya bersyukur sekali waktu tugas di Makassar. Kenapa? Karena waktu di sana itu longgar banget. Artinya rumah dekat kantor dan nggak ada kemacetan ya. Tapi sekarang macet katanya. Jadi saya tiap pagi nggak perlu habis subuh, tapi agak terang dikit itu saya masih bisa meluangkan waktu 1 jam untuk jalan pagi berdua sama istri saya untuk jalan pagi ya. Harus dipaksakan itu aja. Saran saya. Oke, silakan Pak Moderator, Pak Imel. Ya, baik Pak. Ini ada yang mau konfirmasi nampaknya. Pak Pramuji sepertinya menjalani keto lifestyle ya. Keto. Oh iya betul. Keto Pak. Ya betul masih ya, saya jalani keto. Baik Pak. Kemudian ada lagi yang bertanya dari Rahmawati. Izin Pak Nur, boleh di-share suplemen-suplemen yang dikonsumsi saat ini? Anda tonton aja podcastnya. Nah itu dia yang saya konsumsi ya. Kenapa? Karena usia saya sudah 60 plus ya. Jadi 60 plus itu kemampuan saya, tubuh saya untuk memproduksi NAD plus, kemampuan sirtuin saya untuk merepair epigenetic clock itu sudah epigenetic
program di tubuh saya itu sudah jauh berkurang, harus dibantu dengan suplemen. Jadi itu suplemennya saya tulis di halaman terakhir ya. Saya tidak menganjurkan suplemen loh ya. Itu saya hanya menganjurkan makan sayur, buah 5 warna tadi. Itu untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral. Kalau sudah usia 60 plus memang sebaiknya makan suplemen karena kemampuan usus kita untuk menyerap mineral dan vitamin yang kita butuhkan itu berkurang gitu ya. Tadinya dikasih vitamin C misalnya 1 butir keserap semua waktu muda, tapi kalau udah tua daya serapnya itu berkurang, cuman keserap separuh gitu. Jadi akhirnya nggak cukup makan 1 butir, harus makan 2 butir gitu. Contohnya gitu ya. Nah, belum lagi yang mineral-mineral seperti selenium, tembaga itu ya, zinc itu kita butuhkan. Waktu muda usus kita gampang menyerap itu, tapi semakin tua semakin berkurang. Makanya orang yang usia 60 plus itu butuh suplemen ya. Nah, suplemennya apa? Itu kalau Anda tonton podcast ini nanti kejawab ya. Atau kalau Anda baca buku Chris Verboek Menua tapi Sehat, Aktif dan Kuat sampai Akhir Hayat, itu terjawab juga suplemen apa yang saya minum ya. Nah, itu aslinya bahasa Inggris ya. Buku itu sudah saya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia dan Inggris ya, 2 bahasa. Saya terjemahkan kenapa? Saya terjemahkan karena buku itu cukup ringkas dan cukup memberi pemahaman mengenai bagaimana hidup sehat. Saya terjemahkan dan saya share kepada siapa saja yang mau baca. Oke, Pak Imel silakan. Keren banget Pak, jadi translator buku kesehatan. Saya dibantu Google Translate. Baik Pak. Ada pertanyaan berikutnya Pak, izin bertanya, apakah kalau sudah ada DM tipe 2, apa bisa melakukan IF? Tipe 2? Ya, DM tipe 2. Oke. Anu ya, DM ya. DM. Untuk menjawab ini saya minta maaf dulu kepada Bapak dokter yang ada di sini ya. Saya minta maaf dulu ya. Memang pengobatan DM lewat fasting ya. DM tipe 2 lewat fasting ini tidak banyak dikenal, tetapi sekarang sudah ada beberapa dokter ya yang menyarankan agar DM tipe 2 itu justru diobati dengan fasting, intermittent fasting gitu. Justru itu obatnya gitu. Jadi ini dokter yang bilang ya, bukan saya. Jadi saya punya beberapa dokter yang kenal beberapa tahu beberapa dokter yang mengobati DM tipe 2 dengan lewat fasting ya. Salah satunya pernah ditulis oleh Pak Dahlan Iskan. Kalau Anda pernah buka This Way ya, di situ pernah ditulis mengenai Dr. Eko Wulandari dari Malang ya. Dia mengobati DM tipe 2 menggunakan intermittent fasting ya. Bahkan Dr. Eko ini juga mengobati cancer dengan fasting ya. Dan bukan hanya dia, saya tahu juga ada di UGM di Rumah Sakit Dr. Sajito ada Dr. Hendini ya yang mengobati penyakit-penyakit degeneratif dengan pengaturan pola makan ya. Nah, kalau Anda buka YouTube ya, di situ banyak dokter yang sharing bahwa sebenarnya DM itu minta maaf, DM itu bukan penyakit ya, DM tipe 2 itu bukan penyakit. DM tipe 2 itu salah makan ya. Kalau DM tipe 1, nah itu baru penyakit karena ada something wrong dengan pankreas kita ya, tidak bisa menghasilkan cukup insulin, makanya disuntik insulin, itu DM tipe 1. Kalau DM tipe 2 itu sebenarnya karena faktor kemakmuran ya. Makin makmur, Anda makin gampang dapat makanan, kebanyakan makan akhirnya kena prediabetes gak sadar karena nggak pernah ngukur, akhirnya kena diabetes ya. Saya dulu begitu menyentuh 100 glukosa saya udah takut tuh. Itu batas atas itu. Glukosa itu antara 80 dengan 100. Begitu nyentuh 100 saya wah ini bahaya ini. Kalau melewati 100 saya memasuki pre-diabetes. Nah, saya nggak mau. Oleh karena itu saya jaga supaya glukosa saya itu di sekitar 80 aja. Nah, itu. Jadi kalau sudah terlanjur pakai DM 2, saya bisa share nanti silakan WA saya
ya saya share dokternya. Jadi saya saya bukan dokter, saya nggak boleh ngobati. Jadi saya share ini loh, dokter yang mengobati DM tipe 2 melalui pengaturan makan. Nanti konsultasi langsung dengan dokternya. Saya hanya menyampaikan informasinya saja. Bahkan ada sebuah grup WA yang khusus konsentrasi mengobati DM ya tipe 2 itu dengan intermittent fasting. Dan grup ini dibina oleh beberapa dokter ya, yang menyumbangkan pengetahuannya untuk publik tanpa minta dibayar. Ya, itu juga ada grup WA seperti itu. Ya, jadi jangan takut kalau Anda kena DM2, itu bisa sembuh itu. Bahkan ini cerita aja. Jadi ada di P3B Jawa Bali itu ada temen kena darah tinggi. Ya, dia udah 6 tahun kena darah tinggi. Kemudian dia baca web Facebook saya kan. Kemudian dia tanya, japri ke saya, Pak, kalau saya ketofastosis gimana? Oh, bisa bertahap ya latihannya ya, jangan langsung lompat, pelan-pelan dulu gitu. Lalu saya kasih tahapan-tahapan pelan-pelan gitu. Nah, terus 6 bulan kemudian dia pamer di grup WA PLN P3B, alumni PLN P3B. Ya, Anda bisa baca namanya Pak Asep Isa Permana. Dia cerita, saya sudah nggak pernah lagi minum obat darah tinggi, ya. Saya sekarang tekanan darah tinggi saya normal, nggak pernah minum obat lagi, dan saya menjalani ketofastosis. Nah, jadi ini saya hanya cerita ya, cerita mengenai bagaimana olahraga dan pola makan itu ternyata memang secara reality bikin sehat. Ya, silakan kontak Pak Asep Isa Permana di sana. Tapi bagi Anda yang memerlukan bimbingan dokter, saya nanti kenalkan dokternya. Ya, nanti lewat Laskar lah, pengurus Laskar, saya bisa share nama-nama dokter yang mengobati dengan dengan lewat fasting dan olahraga. Oke, silakan Pak Emil. Baik, makasih Pak Nur. Sebetulnya masih banyak nih pertanyaan, namun karena kita terbatas waktu, barangkali nanti bisa lewat Japri ya Pak ya, lewat atau gini, Anda kumpulin pertanyaannya ya. Silakan pengurus kumpulin, pengurus Laskar kumpulin, email ke saya, nanti saya jawab satu persatu. Jangan khawatir, saya akan meluangkan waktu untuk menjawab. Ya, baik. Email ke saya. Oke.